Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revenger. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full konten spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana Takemichi berhasil mengejar Kisaki dan akhirnya mereka melakukan duel adu gabrut 1 lawan 1. Hingga akhirnya Kisaki pun tewas dicipok sebuah truk telolet tepat di depan mata Takemichi. Yang itu menandakan berakhirnya insiden kali ini, yang dimana insiden kali ini dinamakan dengan insiden Kanto. Dan insiden itu juga telah memakan 3 korban, yaitu Ema, Kurokawa Izana, dan Kisaki Teta. Singkat cerita, diadakan upacara pemakaman untuk Ema. Banyak anggota Toman yang sudah berada di sana. Terlihat Mickey masih mencoba terlihat tetap tegar walau dia baru saja kehilangan Ema. Seketika Draken maju menghadap Mickey dan kakeknya. Kemudian Draken berkata jika dirinya sangat mencintai Ema. Dan Draken juga meminta maaf karena dirinya tidak bisa melindungi Ema. Namun kakeknya Ema berkata jika Draken sudah mencintai Ema, maka saat ini Ema pasti sudah bahagia dan tenang berada di alam sana. Perkataan kakek Mickey sontak membuat mereka semua yang ada di sana tidak lagi bisa menahan air matanya. Setelah upacara kematian Ema, Inui pun hendak pulang ke rumahnya. Namun tanpa sengaja di perjalanan dia berpapasan dengan Koko. Sambil menyapa Inui, Koko berpesan agar Inui tidak salah dalam mengambil arah dan tujuan. Karena mulai saat ini mereka akan berjalan di jalannya masing-masing. Dan itu adalah perpisahan bagi mereka berdua. Berpindah pada Kakucho. Terlihat saat ini Kakucho masih sangat merasakan kesedihan setelah dirinya ditinggal mati oleh Kurokawa. Kakucho juga membuat sebuah gundukan tanah dan di atasnya ditancapkan anting peninggalan milik Kurokawa. Sedikit informasi mengenai kematian Kurokawa dan Ema, tersangka utamanya adalah Kisaki dan Hanma. Karena saat ini Kisaki sudah mati, jadi hanya Hanma lah satu-satunya tersangka atas pembunuhan Kurokawa dan Ema. Dan saat ini Hanma sedang menjadi buronan bagi kepolisian. Berpindah pada Shifuyu dan Takemichi yang sedang berada di pinggiran sungai. Saat Shifuyu mengajak Takemichi bercanda, Takemichi tidak meresponnya. Shifuyu yang melihat itu bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan, Takemichi?" Dan Takemichi menjawab bahwa dia sedang memikirkan orang seperti apa Kisaki itu. Karena Kisaki bukanlah seorang pelompat waktu. Namun walau hanya dengan satu kehidupan, Kisaki dapat memanipulasi Toman seperti boneka. Dan juga Kisaki sudah berhasil membunuh banyak orang. Dan Kisaki juga memanjat untuk menjadi preman nomor 1 di Jepang hanya dengan menggunakan otaknya saja, walau kemampuan bertarungnya sangatlah lemah dan itu sangatlah luar biasa. Namun Shifuyu langsung membantahnya karena seluar biasa apapun Kisaki, bajingan tetaplah bajingan. Jadi tidak ada yang perlu dipikirkan karena Kisaki pantas mendapatkan kematiannya. Setelah itu entah apa yang merasuki Takemichi. Tiba-tiba dia berteriak, kemudian berlari dan melompat ke dalam sungai. Shifuyu yang melihat itu pun kaget dan berteriak, "Apa yang kau lakukan, idiot?" Takemichi pun berteriak mengatakan bahwa dia tidak bisa untuk berhenti membenci Kisaki. Walau sekarang Kisaki sudah mati, tapi kebenciannya tidak bisa menghilang. Dan Takemichi berharap bisa menghadapinya dan menghajarnya sekali lagi. Mendengar perkataan itu, Shifuyu pun tersenyum ke arah Takemichi. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Mickey menyuruh Takemichi untuk menemuinya dan ingin berbicara empat mata dengan Takemichi. Ternyata Mickey ingin agar Takemichi menceritakan semuanya,
yaitu tentang Takemichi yang berasal dari masa depan. Dan Takemichi pun menceritakan semuanya dari awal dia bisa melompati waktu hingga sampai saat ini. Setelah menceritakan semuanya, Takemichi menunduk dan meminta maaf kepada Mikkei karena dirinya tidak bisa menyelamatkan Emma dan juga Baji Keisuke. Setelah menceritakan semuanya, tiba-tiba mulai terdengar suara puluhan langkah kaki yang mendekati mereka. Mikkei menjuru Takemichi untuk bangun. Kemudian Mikkei berkata, "Apa kau mendengarnya, Takemichi? Itu adalah era kita. Suara hentakan itu adalah era yang kau buat. Kau orang yang terus berjuang dan tidak pernah menyerah, dan kau telah berhasil membuat era ini." Saat anggota Toman semuanya sudah berkumpul, Mikkei mulai berpidato yang mengatakan, "Kita sudah banyak melakukan pengorbanan, dan setelah mengalahkan Tenjiku, kini Toman adalah geng motor terbesar di Jepang. Kita sudah membuat era yang hebat yang akan terus diturunkan ke generasi yang akan datang." Setelah berpidato epik tadi, Mikkei berkata jika dia ingin mengakhirinya selagi Toman masih berada di atas. Kemudian dengan keras Mikkei berteriak bahwa mulai hari ini geng Tokyo Manji resmi dibubarkan. Takemichi, Payan, Mitsuya, Engri, Smile, Hakai, Inui, Shifuyu, dan juga Draken sangat terkejut dengan perkataan yang tiba-tiba Mikkei ucapkan. Belum sempat bertanya apa maksudnya, tiba-tiba Mikkei berteriak lagi, menyuruh top lokal divisi 1 yaitu Takemichi untuk maju ke depan. Mikkei berkata pada Takemichi bahwa untuk mengubah masa depan seharusnya ini adalah tindakan yang terbaik, bukan? Kemudian Mikkei lanjut memanggil top lokal divisi 2 yaitu Takashi Mitsuya. Mikkei berkata jika Toman tidak akan bisa sejauh ini tanpa adanya Mitsuya. Setelah memanggil Mitsuya, Mikkei lanjut memanggil top lokal divisi 3 yang diwakilkan oleh Payan. Mikkei berkata pada Payan bahwa tanpa adanya Pachin, Payan sudah melakukan yang terbaik dan Payan adalah pejabat presiden terbaik yang ada di Toman. Kemudian Mikkei lanjut memanggil top lokal divisi 4 yaitu Nahoya Kawata atau biasa dipanggil Smile. Di depan Smile, Mikkei berterima kasih pada Smile karena selama ini Smile selalu mendukung Toman dari awal sampai akhir. Kemudian Mikkei berteriak mengatakan, "Bahkan jika Yasuhiro Muto tidak ada di sini, aku akan selalu menganggapnya sebagai anggota Toman." Setelah itu, Mikkei memanggil wakil presiden geng Tokyo Manji yaitu Ryu Gujiken atau biasa dipanggil Draken untuk maju ke depan. Saat sudah di depan, Draken langsung berkata bahwa Mikkei adalah bocah yang sangat egois. Tapi mereka semua tertarik dengan karisma Mikkei yang membawa mereka bersatu di tempat ini. Dan Draken tidak pernah keberatan atas keputusan yang Mikkei buat. Setelah itu, Draken berterima kasih atas semua yang sudah Mikkei lakukan untuk Toman. Setelah semua petinggi dipanggil ke depan, Mikkei kemudian berteriak lagi mengatakan bahwa upacara tadi menandai akhir dari Toman. Namun walaupun Toman sudah tiada, Toman akan selalu ada di dalam hati kalian. Semua anggota Toman yang mendengar itu seketika terbakar semangat dan mereka mulai berteriak mengatakan, "Hidup Toman, hidup Toman." Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya.